sudah 2 kali. Berarti untuk pemanggilan kali ini untuk final kayaknya. Untuk laporan dari Pak Jokowi dan apakah karena dari yang Bareskrim sudah dihentikan penyelidikan apa terkait itu Pak, pemeriksaan lanjutan hari ini? Ya, ada. Jadi gini, ya, untuk pemeriksaan kali ini kita dipanggil lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dan atau dilengkapi. Karena gini, pernyataan ini saya kasih bocorannya. Mungkin pernyataannya sumpah yang harus tanda tangani di sini sebagai saksi ya, karena kami saksi pelapor. Ada pelapor dan saksi pelapor yang lain akan itu diperiksa. Nah ini mungkin yang menjadi konteks pemeriksaan hari ini. Dan kedatangan kami hari ini selain mengklarifikasi apa yang disampaikan Bang Sylvester, juga adalah kami meminta dengan sangat Jumat Keramat segera periksa. Saya pengen Polda Metro Jaya melekat kepada dirinya tanpa pandang bulu. Karena Polda Metro Jaya, saya sangat mengerti cara menangani kasusnya sangat firm dan cermat. Dan saya minta Jumat Keramat segera dijalankan untuk Roy CS. Ya, itu dari saya. Nah, teman. Pada hari ini berapa saksi yang diperiksa? Ini total 1, 2, 3, 4. 4 saksi yang akan diperiksa hari ini. 4 saksi. Ya, 4 saksi, 1 pelapor. Cuma ya. Itu kenaikan status terlapor. Periksa dengan cara-cara Polda Metro Jaya yang terkenal, cermat dan tanpa tedeng aling-aling. Ya, kami tahu betul Polda Metro Jaya dalam menangani kasus. Bang, mungkin tanggapannya Bang dari survei LS ini bilang kalau 74. Iya, gimana tanggapannya? Memang saat ini kita bergembira ya, karena masyarakat sekitar 74,6% tidak mempercayai ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Dan saat ini boleh saya katakan kemarin Bapak ada menelpon nama saya bahwa beliau baik-baik di Solo, bergembira bersama keluarga dan terus menerima masyarakat. Ini yang membuat Pak Jokowi ini bergembira. Dan satu hal lagi, Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung penuh keputusan Pak Prabowo mengenai pengampunan abolisi dan amnesti. Ya, jadi sekali lagi bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung penuh dan kami semua mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo atas pengampunan abolisi dan amnesti. Karena apa? Karena ini untuk demi kebaikan bangsa yang lebih besar. Oke, ya. Bang, Jadi Bang, ada lagi Bang terkait dengan kasus Abang dengan Pak JK. Tadi Abang bilang udah damai kan, tapi masih banyak masyarakat yang meminta atau mendorong Abang untuk ditahan karena ada putusan MA yang 1,5 tahun. Ya, mungkin ada tanggapan dari Abang? Nggak ada ya, saya bilang tadi itu hanya masyarakat Roy Panci aja. Jadi memang saya sudah menjalani proses hukum itu deh, ya kan. Tapi memang kejadiannya secara terperinci tidak mungkin saya bicara sama mereka. Ngapain? Saya satu, dia siapa gitu loh ya. Tapi intinya proses hukum ini sudah saya jalanin dengan baik ya. Hanya memang tidak ada pemberitaan untuk itu ya. Kita hargai aja ya. Ya, ada ketua silakan. Bahwa saya datang ke sini untuk mendampingi 3 orang ya. Bang Sylvester, kemudian Bang Ade, Bang Lecul. Saya hanya memastikan supaya proses hukum ini berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Dan saya yakin bahwa penyidik Polda sangat profesional. Jadi saya datang hanya untuk make sure everything is going well. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Teman kali kata BIN atau anggota BIN gitu ya, kemarin menyatakan bahwa jasa Jokowi dibuat di masa pada periode 2012-2015. Jangan bawa BIN. Nah, itu kemudian ada sosok nama MRP begitu yang disebut oleh itu nggak tahu disebutnya begitu. Ya, jadi itu nggak ada ya, kebohongan besar karena sebenarnya orang BIN itu mendapat data daripada si siapa namanya Bitor ini yang saya sudah katakan, Bitor ini teman saya juga. Bitor akan melakukan apapun demi, ya. Jadi intinya Bitor ini juga sangat banyak melakukan kebohongan. Jadi Bitor membohongi Roy, Rismon dan sebagainya, ya kan? Nah, karena apa? Karena memang yang saya bilang tadi nggak masuk akal
ijazah itu dipalsukan oleh UGM sebelum tahun 2005. Kenapa harus dipalsukan lagi tahun 2012? Ya kan? Jadi kerjanya double, harusnya tinggal copy paste ya. Jadi ini yang saya bilang masyarakat kita harus cerdas, kita jangan gampang dibohongin ya. Terus yang kedua, orang-orang yang bergerak ini kayak Hosinuddin. Hosinuddin itu adalah dedengkot HTI yang ingin mendirikan negara khilafah di bangsa kita. Ya, harus kita tahu. Jadi itu adalah motif mereka untuk mengadu domba bangsa kita. Jadi isu ijazah palsu dan pemaksulan ini nggak ada dasar hukumnya dan semuanya zong atau nol. Ya. Ada tambahan? Nanti aja saya periksa dulu lah.